Ya, setiap zaman itu pasti ada ayatnya. Manusia melakukan penemuan, ya perkembangan ilmu, teknologi dan sebagainya, semuanya ada dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran ini dari zaman Nabi sampai hari kiamat itu berkesesuaian. Kalau di zaman Nabi ahlu syair, ahlu balago, maka Al-Quran ini lebih dahsyat daripada ahlu syair dan ahlu balago, mengalahkan itu semua. Setiap zaman ada penemuan-penemuan pasti dihadapkan dengan Al-Quran. Ini ayatnya, tentang ini ayatnya, tentang ini ayatnya, sampai hari kiamat. Itu maksudnya. Likulli zamanin lahu ayatun. Setiap zaman pasti ada ayatnya. Salah satu contohnya dijelaskan oleh para ulama, ada salah satu ayat para ulama tafsir tidak memahami maknanya. Yaitu surah Ar-Rahman. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara dua air itu ada barzakh, ada dinding dan tidak saling melampaui antara satu sama lain. Ulama menyebutkan maksudnya adalah muara air. Ya, air sungai datang dari daratan kemudian bermuara pada lautan. Ketemulah dua jenis air itu. Ini sementara ditafsirkan oleh para ulama. Ya. Namun di abad ke-20 ini ada penemuan. Ternyata di dalam samudra itu ada sungai. Dalam samudra sangat dalam itu ada sungai. Ya, nampak itu adalah sungai, airnya juga tawar. Dilakukan penelitian antara sungai dengan samudra ini ada dinding, ada zat yang sangat kokoh sekali. Sehingga air laut tidak bercampur dengan air tawar. Karena ada dinding itu. Akhirnya terbuktilah firman Allah Subhanahu wa taala, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ya, antara dua jenis air itu ada barzakh. Ada dinding yang sangat kokoh. Sehingga tidak saling melampaui. Penemuan terbaru ini ya membuktikan kebenaran firman Allah SWT tadi. Ya, barzakh itu artinya dinding sang kokoh. Makanya alam kubur dikatakan barzakh karena di depan kubur itu ada barzakh. Ada dinding sehingga si mayit tidak bisa keluar. Ya, Allah berfirman wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di depan kubur itu ada barzakh sampai hari kiamat. Supaya apa? Supaya roh arwah si mati ini tidak keluar. Makanya bohong kalau ada orang mengatakan ada arwah yang bergentayangan itu. Allah sendiri mengatakan di depan kubur itu ada barzakh, ada dinding yang sangat kokoh. Jadi tidak ada arwah penasaran, ya kan, pocong keluar dari kuburan, itu tidak ada, tidak benar. Ya, di depan mereka ada barzakh sampai hari kiamat. Ya, barzakh itu dinding yang sangat kokoh, pemisah. Ya. Kemudian ada juga sebuah penemuan. Ya, tentang sarang laba-laba. Orang kafirin, mereka menyalahkan kesalahan bahasa dalam Al-Quran. Yaitu dalam surah Al-Ankabut. Allah menceritakan, kamatsali Ankabut ittakhadzat baitan. Perumpamaannya seperti laba-laba yang membuat rumah. Di sini secara bahasa ada kesalahan bahasa. Al-Ankabut ini secara gender dia adalah muzakkar. Tapi kalimat fiilnya muannas. Al-Ankabut itu muzakkar. Yang belajar bahasa pasti paham ya. Ittakhadzat ini muannas. Muannas itu untuk kalimat perempuan. Sedangkan Ankabut itu laki-laki. Ittakhadzat itu perempuan. Harusnya yang benar itu Al-Ankabut ittakhadza, bukan ittakhadzat. Jadi kesalahan bahasa. Ya, para ulama tafsir ya serahkan kepada Allah, hanya wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Lama-kelamaan setelah dilakukan penelitian, ya orang kafir telah menemukan ternyata yang bisa membuat sarang laba-laba itu hanya laba-laba betina. Laba-laba jantan itu tidak bisa membuat rumah. Sehingga laba-laba jantan kalau masuk ke dalam sarang laba-laba itu diusir oleh laba-laba betina. Ya, karena dia menguasai rumah. Dia membuat rumah. Maka terbuktilah kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala. Ittakhadzat yang Allah sebutkan karena memang laba-laba betina lah yang membuat rumah. Jadi setiap zaman, setiap ada penemuan pasti ada ayatnya. Fa'aina tadhhabun? Mau lari kemana kalian? Keluarkan semua ilmu kalian, penemuan kalian, ada ayatnya.
Hudan linas, ini Al-Quran ini petunjuk bagi semua manusia. Likulli zaman wal makan, setiap zaman dan tempat. Contoh yang lain, penemuan terbaru, masih di abad ke-20. Ada seorang profesor di Thailand mengatakan bahwasanya fungsi kulit ini untuk menerima rasa sakit, bertanggung jawab untuk merasakan sakit. Artinya kalau kulit sudah terbakar, terkelupas, yang tersisa adalah daging, kalau dicubit tidak merasakan sakit dia. Artinya memang kulit bertanggung jawab untuk merangsang sakit. Iya. Subhanallah, ternyata dalam Al-Quran ada ayatnya. Ya, Allah berfirman, orang-orang kafir kepada Allah dan ayat-ayatnya, ya, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum badalna juludan ghairuha. Setiap kali kulit mereka terbakar, hangus, akan kami ganti dengan kulit yang baru. Terbakar lagi, akan kami ganti lagi. Untuk apa? Liyadzukul azab, agar mereka merasakan sakit. Berarti ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya fungsi adanya kulit untuk perasa. Ini sudah 1400 tahun lalu, sudah dijelaskan di dalam Al-Quran ini. Yang membacakan siapa? Orang yang buta huruf. Orang tidak bisa baca tulis. Orang yang hidup di zaman tidak ada teknologi di zaman seperti zaman sekarang ini. Tapi dalam Al-Quran menjelaskan seperti itu. Ya. Likulli zamanin ayatun. Ya, makanya fa inna khairul hadis kitabullah, sesungguhnya perkataan yang paling baik, yang paling benar adalah kitabullah. Ada 3 lafaz. Yang pertama fa inna khairul hadis, perkataan yang paling baik. Yang kedua, fa inna asdaqal hadis, ucapan yang paling benar. Yang paling benar. Kemudian yang ketiga, fa in ahsanal kalam, ucapan yang paling bagus. Paling baik, paling benar, paling bagus. 3 lafaz dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka sebaik-baik ilmu pengetahuan ini adalah Al-Quranul Karim. Sebaik-baik ilmu teknologi adalah Al-Quranul Karim. Seindah-indahnya bahasa adalah Al-Quranul Karim. Ya. Mungkin Anda pernah nukilkan di sini juga, ada seorang profesor di Amerika Serikat. Ya, dia masuk ke dalam maktabah atau perpustakaan, dia menemukan di Holy Al-Quran. Wah, ini kah Al-Quran viral itu? Kitab suci yang fenomenal itu. Dia penasaran, dia buka. Subhanallah, ketika dia baca dari awal sampai akhir, dia simpulkan ini buku ilmu pengetahuan. Ya, dia menilai seperti itu ya berdasarkan keilmuan dia. Ya, kalau seorang ahli ilmu pengetahuan, kita yang baca Al-Quran, dia akan mengatakan ini adalah buku ilmu pengetahuan. Ketika seorang ahli kesehatan baca Al-Quran, dia akan mengatakan Al-Quran adalah ilmu kesehatan. Ketika dia ahli bahasa dan membaca Al-Quran, dia mengatakan Al-Quran adalah buku ahli bahasa. Manusia akan menilai sesuai dengan ilmu, ya, menurut perspektif yang ada pada dia. Ya, subhanallah. Dzalikal kitabu la riba fih hudan lil muttaqin. Ini adalah Al-Quran, tidak ada keraguan sama sekali. Ini adalah petunjuk bagi orang bertakwa. Kemudian dalam ayat yang lain juga hudan linas, ya, petunjuk bagi semua umat manusia. Ya. Kemudian kelanjutan hadisnya, wa khairul hadis